Kartu undangan merah. Gimana bisa? Sekarang, kita tanya semua orang yang ada di sini. Apa aku, Calvin, berhak untuk duduk di kursi naga? Nggak mungkin. Dia cuma menantu yang dibuang Sudrajat. Gimana bisa punya undangan merah itu? Visi 4 asosiasi dagang sangat tinggi. Gimana mereka bisa percayakan undangan kerjaan ini sama orang yang nggak tahu sopan santun? Kartu undangan dia, kurasa itu palsu. Betul, bajingan ini bahkan berani palsukan kartu hitam pola emas. Jadi palsukan undangan kerajaan bukan masalah sulit. Malam ini kita tidak bisa biarkan dia duduk di kursi itu. Kalau tidak, itu akan jadi aib buat keluarga kita. Benar sekali, sebuah aib. Biarkan dia duduk di sana, sangat gak mungkin. Sangat gak mungkin. Sudah cukup. Kartu undangan Pak Calvin adalah undangan yang asli. Gak bisa dipalsukan. Kartu undangan asli, aku gak percaya itu. Kecuali kalau Pak Charlie kasih bukti bahwa undangannya adalah asli. Kami semua tidak akan percaya. Bukti? Di kartu undangan ini tertera nama Pak Calvin. Dan undangan ini diserahkan langsung kepada Pak Calvin. Kartu undangan ini memang untuknya. Bahkan tanpa undangan ini pun, posisi kursi naga ini tetap adalah milik Pak Calvin. Tidak perlu dibuktikan. Kartu undangan itu memang untuknya. Konyol. Siapa dia? Cuma badut yang berkeliaran. Kamu berani ya kurang ajar sama Pak Calvin. Aku adalah Samuel. Datang dari keluarga bangsawan Cemara. Di antara keluarga bangsawan. Di seluruh kota Cemara, siapa yang gak tahu dengan statusku? Memangnya siapa dia? Dia gak pantas dapat hormatku. Charlie, aku rasa kamu bela dia. Mau buat masalah di aula kan? Satu-satunya yang sebabkan masalah di aula itu kamu. Aku? Kamu terang-terangan membela dia. Akui kalau undangan merah itu nyata. Gak cuma duduk di kursi naga, tapi juga mau kami semua terima itu. Tanya semua orang di sini. Siapa yang rela orang seperti ini untuk pimpin kami? Keluarga Santosa Cemara, tidak setuju. Keluarga Mayor Cemara, tidak setuju. Keluarga Liando Sakura, tidak setuju. Keluarga Sanjaya Sakura, tidak setuju. Kami tidak terima ini. Kami tidak terima ini. Tidak terima ini. Tindakanmu itu kurang ajar bagi ketua. Kamu itulah yang kurang ajar. Kalau bukan karena kami hormati 4 presidir asosiasi, kalau ini bukan kota Sakura, kamu bukan apa-apa bagi kami. Jangan bawa bajingan ini ke sini di depanku dan pamer. Ucapan Samuel ada benarnya. Charlie, apa kamu benar-benar pikir kami nggak bisa lakuin apa-apa? Tunggu 4 presidir asosiasi datang. Kamu nggak akan bisa lari. Siapa bilang aku akan lari? Biar aku perjelas di sini. Presiden dari 4 asosiasi dagang Cemara yang kalian semua takuti seperti harimau. Di depanku Calvin cuma bisa bungkuk dan panggil aku bapak. Bungkuk dan panggil kamu bapak bagus sekali. Hei nak, ingat semua yang kamu katakan malam ini. Aku gak sabar lihat kamu gak bisa kembali. Tunggu saja, si bodoh yang sombong. Malam ini kamu sudah bertindak sangat jauh melebihi pikiranku. Masalah yang kamu buat terlalu besar untuk diselesaikan. Apa kamu takut? Tidak juga. Seperti kataku, kalau ada bencana yang tidak bisa dihindari, maka akan kuhadapi dengan tenang. Dan tangan itu sama kamu. Tidak peduli apa yang terjadi, aku Wendy akan berdiri sama kamu. Kalau gitu jangan khawatir. Karena malam ini gak akan ada yang bisa usik kita. Rapat akan segera dimulai. Waktumu sudah hampir habis. Pemimpin 4 asosiasi dagang Cemara sudah datang. Keempat ketua ada di sini. Hidup anak ini sudah berakhir. Wendy, pilihanmu sekarang itu sangatlah bodoh. Samuel Kim Cemara, sambut 4 ketua. Selamat datang, 4 ketua. Apa yang terjadi? Pak Sean, ternyata di rapat investor malam ini ada lalat penyusup. Lalat? Benar, dia berdiri di sana. Rapat investor ini harusnya jadi pertemuan keluarga bangsawan bersaing untuk raih kejayaan. Dia, orang yang sudah dibuang Sudrajat, berani gunakan status miskinnya untuk berdiri di sini dan buat masalah. Orang yang dibuang Sudrajat, status miskin dan masalah, itu benar. Dia rendahan dan gak pantas berdiri sejajar dengan para keluarga besar kami. Karena itu, kedatangannya itu bentuk gak hormat dan hinaan bagi kelas atas. Bagus sekali, gak hormat dan hinaan bagi kelas atas. Tidak cuma itu,
Dia juga palsukan kartu hitam pola awan emas berniat gunakan untuk menyamar sebagai Juan. Penyamaran? Sebagai Juan Cecilia? Benar sekali. Sesudah terungkap oleh kami, dia bahkan keluarkan undangan merah palsu berniat untuk duduk di posisi tertinggi, yaitu kursi naga. Dan Pak Charlie malah tidak hentikan dia, tapi justru malah bantu dia secara terang-terangan. Abaikan otoritas kami dan bilang, kami semua bersatu pun nggak bisa dibandingkan sama keagungannya. Dosa ini tidak bisa diampuni dan pantas disingkirkan. Ya, dosa orang ini tidak bisa diampuni, dia pantas disingkirkan. Dia pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Kalian semua, lakukan yang baik. Terima kasih atas pujiannya, Pak Sean. Semua ini harus dilakukan. Sean, kita minggir. Minggir. Pak Calvin. Pak Calvin. Pak Calvin. Pak Calvin? Rapat investor malam ini. Kami undang Pak Calvin untuk naik ke panggung dan duduk di kursi naga. Silahkan Pak Calvin naik ke atas panggung dan duduk di kursi naga. Naik ke atas panggung dan duduk di kursi naga? Pak Sean, Pak Timothy, Pak Liam, Pak Henry, semuanya. Apa maksudnya ini? Tak ada maksud apapun. Ini semua seperti yang kau lihat. Kami hanya mengundangnya untuk mengambil kursinya. Pak Calvin, kenapa kalian panggil dia? Cukup. Apa kami perlu jelaskan tindakan kami sebagai pemimpin asosiasi dagang di Cemara tentang status Pak Calvin? Apa kamu punya hak untuk ragu? Hah? Presiden Sean, apa ada salah paham di sini? Ya, benar sekali. Dia cuma orang yang dibuang dari Sudrajat. Itu karena Sudrajat buta, dan kalian semua juga sama. Aku undang Pak Calvin naik ke atas panggung duduk di kursi naga. Jadi, ternyata tempat tertinggi di aula ini adalah kursi naga. Terpaksa harus kuterima. Hari ini, di aula ini, siapapun yang berani usik Pak Calvin dan singgung Pak Calvin akan jadi musuh dari 4 asosiasi perdagangan di Cemara. Harus diusir dan juga dihabisi. Pak Sean, apa yang Anda lakukan terlihat tidak adil. Itu penyalahgunaan kekuasaan. Mereka yang usik Pak Calvin harus membayar harganya. Kenapa? Apa hak Calvin? Kita semua orang-orang dengan status terhormat dan wewenang tertinggi di Dallas. Cuma karena kita usik dia, kita harus diusir dan dihabisi. Hah? Cuma usik dia? Hei nak, ucapanmu dosa yang gak bisa dimaafkan dan pantas untuk disingkirkan. Sudah cukup, buat Kim jadi asap dan abu. Aku gak percaya. Pak Henry, keluarga Kim mungkin gak seperti 4 asosiasi perdagangan. Tapi di Cemara, aku masih paling tinggi. Di belakangku ada keluarga terbesar Dallas dan Cecilia di ibu kota. Lalu dia, atas dasar apa bisa buat Kim lenyap meski Kim gak sebanding dengannya? Apa mungkin yang dukung aku tidak dianggap di matamu? Dia gak salah. 4 ketua, kami para keluarga terhormat dari Dallas mungkin gak cukup. Tapi keluarga Cecilia di ibu kota di seberang Dallas, siapa yang berani rendahkan mereka? Keluarga Meyer, Sentosa, dan Kim punya hubungan yang dalam dan kenal dengan baik seperti hubungan antara Kim dan Cecilia. Malam ini, kalau 4 presidir usik Kim demi dia, aku khawatir Cecilia di ibu kota gak akan tinggal diam. Kalian itu sudah terlalu percaya diri. Kalau gitu, silahkan Pak Sean coba hancurkan Kim. Kita lihat nanti, apa 4 asosiasi perdagangan besar bisa tanggung jawab sama Cecilia di ibu kota. Hei bajingan, kamu yang punya dukungan dari 4 asosiasi perdagangan besar, aku agak takjub. Tapi kamu masih terlalu muda kalau mau jadi saingan keluarga Kim. Di belakangku, ada keluarga Cecilia di ibu kota. Dia bisa capai grup Yoshi, Juan. Lalu kamu cuma bergantung sama 4 asosiasi perdagangan besar. Baik, kamu itu gak pantas jadi sainganku. Kurang ajar. Apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Siapa yang bilang kalau 4 asosiasi perdagangan itu dukunganku? Apa ada dukungan lain selain 4 asosiasi perdagangan yang gak diketahui yang bisa bersaing dengan keluarga Cecilia? Keluarga terbesar di ibu kota. Seperti kataku, kalau kehadiranku itu adalah dukungan terbesar.
Jadi maksudmu, dirimu sendiri bisa sejajar sama keluarga Cecilia, keluarga terbesar di Dallas? Iya, kamu benar. Dia bilang dirinya sendiri bisa sejajar sama keluarga terbesar di Dallas, Cecilia. Kamu sombong. 4 ketua, malam ini demi rasa hormat kami pada kalian, kami bisa meminta maaf padanya untuk selesaikan keluhan. Tapi mustahil jika itu dilakukan kalian semua sambil kami membungkuk dan minta maaf, usir dan habisi kami. Itu sungguh nggak mungkin. Itu benar. Akui kesalahan masih diterima. Tapi bungkuk dan minta maaf pada orang sombong, itu mustahil. Usir dan habisi kami, lebih gak mungkin. Calvin, kalau kekuasaanmu itu cuma di tingkat ini, maka opiniku cuma sejauh ini belum cukup. Bahkan rendahkan orang lain pun gak layak. Apalagi bicara tentang setara dengan keluarga Cecilia. Kalau kamu masih punya trik, kamu bisa perlihatkan padaku dan semua orang yang ada di sini tanpa 4 asosiasi dagang yang dukung kamu. Apa kamu masih berani? Baik. Sebelumnya, kamu tekan aku. Dan sekarang, aku akan tekan kamu balik. Dalam 3 menit, hapus nama keluarga Kim dari kota Cemara. Kamu dengar ucapanmu? Dalam 3 menit, hapus nama Kim dari Cemara. Iya, omong kosong bodoh. Kim ada di posisi tertinggi Cemara dengan kekayaan keluarga yang sangat besar yang gak bisa dibayangkan orang biasa. Kamu pikir bisa hapus mereka dengan mudah? Dalam 3 menit hapus Kim Cemara, bahkan dengan persatuan 4 asosiasi dagang, mereka nggak mungkin bisa. 4 asosiasi dagang kami memang kurang kemampuan ini. Tapi bukan berarti Pak Calvin tidak bisa lakukan ini. Pak Henry, kamu tidak perlu lindungi dia dan bicara kata-kata gila itu. Rusak reputasimu saja. Kata-kata gila? Rusak reputasiku? Itu karena kamu nggak bisa lihat dengan jelas identitas dari Pak Calvin seperti apa di depanmu. Itu benar. Kalau Pak Calvin mau hapus Kim dari kota Cemara, maka 3 menit sudah cukup. Lalu kalau begitu, aku mau tanya kalian. Pada akhirnya, kenapa kalian pikir dia bisa hapus Kim dengan mudah? Karena keluarga Cecilia yang kamu banggakan itu, dia yang buat jadi seperti sekarang. Apa maksudnya? Samuel, benarkah kalau kamu tidak mengerti? Pak Calvin Cecilia, dia adalah putra ketiga keluarga Cecilia di ibu kota. Orang-orang sampai menggunakan nama legendaris untuknya. Dia yang dukung grup Yoshi. Dia itu adalah Juan Cecilia. Apa? Dia putra ketiga keluarga Cecilia? Dan dia Juan? Mustahil, gimana bisa? Enggak, dia jelas bukan putra ketiga Cecilia. Apalagi Juan. Apa? Tuan muda, ini gawat. Cecilia di ibu kota dan grup Yoshi tiba-tiba buat masalah. Kim akan bangkrut. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Samuel, berdiri di sini dengan Juan sudah jadi kehormatan sekali seumur hidup bagimu. Keberanian siapa yang kamu pinjam untuk terus-menerus usik Juan? Nggak mungkin. Apa yang diandalkan untuk jadi Juan? Kenapa? Fakta sudah ada di depanmu. Kamu tidak peduli pun, ini tetap fakta. Keamanan, bawa Samuel kembali ke keluarga Kim. Dan katakan kalau keluarga Kim sudah hancur karena kelakuan Samuel. Kim harus tangani ini sendiri. Dia adalah Juan? Gimana bisa dia adalah Juan? Aku nggak terima dia. Apa dia benar Juan? Katakan. Katakan. Kalau dia bukan Juan. Katakan. Apa dia adalah Juan? Jawab. Apa dia Juan? Dia bukan Juan kan? Dia jelas bukan Juan. Kalian semua salah. Dia bukan Juan. Dia bukan Juan. Giliranmu sekarang. Siapa? Ayo. Juan, kami gak bermaksud untuk usik kamu. Benar. Yang terjadi malam ini cuma kesalahpahaman. Baik, aku tidak tertarik dengan penjelasanmu. Malam ini aku kasih kalian kesempatan. Dalam 3 hari, hitung semua aset dari 2 keluargamu. Transfer semua atas nama Jafar. Kalau bisa lakukan itu, kalian akan bertahan. Kalau kalian gak bisa, nama kalian akan dihapus dari Cemara seperti Kim. Tolong tenang, Juan. Keluarga Santosa pasti
akan lakukan itu. Keluarga Meyer pasti lakukan itu. Jadi tolong, kasih kami kesempatan. Kami sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Baik. Dan bagi kalian semua, aku tidak akan hukum kalian malam ini. Tapi kalau ada kejadian serupa nanti, akan kuhadapi kalian masing-masing. Terima kasih Pak Juan. Terima kasih Pak Juan. Terima kasih Pak Juan. Karena sudah begini, kita nggak perlu lanjutkan rapat investor. Pak Sean? Ya. Atur agar kontrak dan pesanan dikirim ke Jafar. Siap. Kita juga harus pergi. Terima kasih Pak Juan. Terima kasih Pak Juan. Terima kasih Pak Juan. Terima kasih Pak Juan. Cliff, tidak ada kabar? Bibi, aku nggak tahu kenapa 4 asosiasi dagang balik lawan Sudrajat. Bahkan ayahku turun tangan, tapi nggak bisa lakukan apapun. Sepertinya rapat investor hari ini sudah diatur agar tidak berpihak sama Sudrajat. Kenapa? Ini semua karena Calvin. Sekarang apa? Sekarang tidak ada lagi kerjasama, tidak ada lagi kontrak. Bahkan kita tidak bisa ketemu sama toko itu di rapat investor ini. Karma apa yang keluarga kami buat? Sampai harus ketemu Calvin. Kesel sekali. Pak Cliff, jadi posisi keluarga kami jatuh ke dalam jurang kan? Jangan khawatir. Hal terpenting sekarang itu jamuan. Jamuan? Iya. Besok, keluargaku diundang Cecilia dari ibu kota untuk hadiri jamuan di Villa Langit. Lalu, semua klan di ibu kota akan hadir. Dan putra ketiga Cecilia, Juan akan muncul. Juan katamu? Jamuan? Apa Sudrajat bisa hadir? Tentu saja. Jamuan ini diatur di halaman rumah keluarga kami. Benar. Jadi dalam 2 hari, Cliff, tolong bantu Sudrajat ya. Bibi jangan khawatir. Aku bukan Calvin, pria nggak berguna itu. Di jamuan besok, aku harap keluarga Sudrajat akan kembali ke puncak. Lihat kamu dia. Bajingan seperti dia itu, bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Jessica, cepat terima kasih. Terima kasih. Jessica, di antara kita tidak perlu berterima kasih. Sekarang sudah larut. Akan kusiapkan mobil untuk kalian. Kita ketemu lagi besok, ya? Baik. Apa kamu benar-benar Juan?